di negara demokrasi ini kekuasaan tertinggi ada Tangan di rakyat. Kekuasaan tertinggi tangan rakyat. Ada putusan MK, putusan MA itu jelas-jelas diperuntukkan hanya untuk segelintir orang. Selamat datang di Benang Merah TV. Hari ini kita akan bahas terkait demokrasi dan hubungannya dengan Pancasila. Saksikan di Benang Merah TV, merajut sampai tuntas. Selamat datang di Benang Merah TV. Karena hari ini masih momennya memperingati Hari Lahir Pancasila, maka kita ingin mengevaluasi dan menggali lagi terkait kaitannya Pancasila dengan demokrasi. Kira-kira seperti apa? Kita mengundang narasumber kita. Beliau ini Ketua Pemuda Katolik Surabaya. Silakan perkenalkan diri. Oke, selamat. Ya, kalau di sini masih menjelang malam, teman-teman. Saya Albert Kurniawan selaku Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Surabaya. Terima kasih Ketua Pemuda Katolik Surabaya telah memenuhi undangan kami untuk membahas terkait perjalanan demokrasi hari ini dengan kaitannya dengan Pancasila. Akhir-akhir ini kita melihat situasi demokrasi Indonesia ini serasa seperti ada upaya-upaya pemungkaman dalam hal di saat orang melakukan aksi ada upaya-upaya dari oknum-oknum ataupun dari upaya-upaya pemerintah untuk membatasi hak-hak demokrasi yang ada pada masyarakat gitu. Kita lihat yang pertama dengan bentuknya beberapa undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah. Ada undang-undang ITE, juga ada yang terbaru ini masih digodok ya kalau nggak salah, penyiaran. Ini membatasi kita dalam hal untuk membatasi kita untuk berekspresi di media sosial. Nah, bagaimana tanggapan saudara sebagai Ketua Pemuda Katolik yang aktif di kehidupan bermasyarakat? Oke, terima kasih Bang. Ini langsung masuk ke topik yang sangat serius ya, nggak ada pengantar yang santai-santai dulu, tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi berbicara memang tentang hak demokrasi, berbicara tentang hak berkumpul, berserikat dan berpendapat, memang akhir-akhir ini kita serasa memasuki, saya pribadi serasa memasuki kepada era-era Orde Baru, yang mana memang mungkin saya nggak mengalami bahwa bagaimana hidup di zaman Orde Baru, tapi berdasarkan pada sharing-sharing dari senior-senior kami, senior-senior di Pemuda Katolik, senior-senior di dunia pergerakan, bahwa zaman Orde Baru itu zaman di mana kita sangat dikekang dalam hal berpendapat. Nah, tentunya pasca Orde Baru atau era reformasi ini kami sangat berharap, kita semua sangat berharap bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan gagasan dan lain sebagainya itu dijamin secara undang-undang. Namun semakin kesini ini semakin aneh teman-teman, bahwa semangat reformasi, semangat perjuangan reformasi di mana menumpahkan banyak darah senior-senior kita, orang-orang tua kita dan saudara-saudara kita di masa 98 itu saat ini kembali dicurangi. Semangat reformasi kembali diciderai. Itu yang saya rasakan. Mengapa? Karena kita melihat kembali adanya RUU penyiaran itu benar-benar pembungkaman pers nanti jatuhnya. Dan kita ini yang mungkin saat ini teman-teman mungkin belum merasakan karena masih RUU ya, tapi kedepannya nanti ini akan mengganggu kita dalam menyuarakan kebenaran dan menyuarakan hal yang kita rasakan. Mengapa bisa begitu, Bang? Aku kembali melihat ke belakang ya, bahwa di Lampung ada Bima, ada seorang TikToker dan YouTuber Bima itu. Betul. Terus ada tagar juga no justice, no viral, no justice. Kedepannya itu akan mungkin bisa terancam karena pembatasan ruang bersuara, ruang berpendapat yang mungkin nanti akan dibatasi di RUU penyiaran. Seperti itu. Ya, kalau bicara soal Bima, baru-baru ini pada saat ada
kasus apa namanya yang bea cukai itu terkait persoalannya yang biaya masuk untuk barang-barang dari luar negeri itu, kapan hari dia itu pernah dichat sama katanya oknum dari bea cukai untuk membayar untuk mengkampanyekan tentang hal-hal yang positif tentang bea cukai ini. Apakah ini juga bagian dari penurunan demokrasi atau seperti apa? Karena ini sepertinya upaya supaya kita tidak boleh kritik apa yang terjadi di bangsa ini. Melalui mereka melakukan aksi-aksi membayar influencer untuk melakukan untuk memberi nama baik mereka di tengah masyarakat. Oke. Kalau terkait hal itu, saya rasa semua instansi pastinya memiliki cita-cita mempunyai nama yang positif ya di hadapan publik, di halayak publik. Dan menurut saya yang lucu di sini Bang ya, bukan keinginan sebuah instansi untuk membayar influencernya atau buzzernya, lucunya bukan di situ. Yang lucu adalah bahwa influencer yang diminta untuk melakukan memberikan influence positif terkait sebuah instansi itu menolak. Hal ini berarti kan sesuai pandangan, dapat memberikan pandangan bahwa influencer itu nggak bisa berbohong, nggak bisa mencurangi kata hati nuraninya. Berarti kan sudah terlampau parah instansi ini. Mungkin seperti itu pandangan mereka, pandangan influencer yang menolak itu. Karena bagi influencer itu, aku oke lah dibayar segini, tapi kalau aku bersuara tidak sesuai dengan kata hatiku, saya rasa itu bahkan lebih berbahaya sih. Kayak gitu. Oke. Dengan melihat tadi persoalan-persoalan kasus-kasus yang sudah terjadi, kira-kira menurut Mas Albert, apakah ini demokrasi kita sudah berjalan dengan lancar, sudah mencapai cita-citanya para pendiri bangsa ini sesuai dengan amanat awal bahwa Pancasila itu sudah tersusun rapi dari sila 1 sampai sila 5. Apakah sudah tercapai atau bahkan jauh dari kata yang diharapkan itu? Berbicara Pancasila itu butir 1 dan sampai butir 5 itu saling melengkapi, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa terpecah. Nah, berbicara Pancasila itu berbicara satu untuk semuanya, berbicara untuk semuanya. Tidak berbicara untuk kamu anaknya siapa, kamu siapa, itu tidak. Tapi Pancasila itu untuk semuanya. Itu spirit pertama. Dan spiritnya Bung Karno adalah kita mendirikan sebuah bangsa satu untuk semua. Untuk semua, bukan untuk perseorangan, bukan untuk sebuah golongan, bukan untuk anaknya presiden aja dan keturunannya, bukan. Tapi untuk semuanya. Untuk semua. Nah, ini yang perlu kita pahami terkait demokrasi juga. Bahwa adanya pembungkaman pers, adanya tindakan-tindakan KKN, nepotisme, itu sudah sangat mencoreng nama reformasi dan demokrasi itu sendiri. Dan saya rasa sebagai seorang pemuda ya, kita di sini sebagai seorang pemuda, sebagai seorang generasi perintis, kita bukan pewaris ya. Betul. Sebagai generasi perintis tentunya kita merasakan bersama perasaan-perasaan itu. Nyinggung soal presiden tadi ya. Saya baru-baru ini sebelum Pilpres ini kan kita melihat fenomena-fenomena hukum yang terjadi di Indonesia terkait batasan-batasan usia calon presiden, wakil presiden. Kita lihat bahwa di sana ada peran MK yang memutuskan usia ataupun masa jabatan yang menjadi wakil presiden wakil presiden, dan itu diloloskan. Dan kemudian setelah di proses lagi bahwa ada pelanggaran etika di situ dan ketua MK-nya dibebas tugaskan sebagai ketua. Dan itu menyinggung keluarga presiden. Sekarang yang terbaru ini Mahkamah Agung gitu. Kelihatannya ini melenggangkan satu kekuasaan, melenggangkan satu keluarga untuk mencapai kekuasaannya. Apakah ini fenomena seperti ini apakah sudah sesuai dengan semangat reformasi atau semangat demokrasi atau seperti apa? Itu apakah ini dianggap lumrah karena ini negara demokrasi, maka ini juga
bisa terjadi gitu. Bagaimana pandangan saudara sebagai ketua pemuda Katolik? Kalau saya karena sebagai ketua pemuda Katolik Surabaya Ya. Spiritnya adalah kesejahteraan umum dan keadilan. Keadilan. Ya. Keadilan. Oke, kalau misal ada yang berbicara bahwa ini untuk semuanya, ini untuk apa, tapi nyatanya yang bisa menikmati proses itu hanya segelintir orang. Keadilan seperti Ya. apa itu dapatkan? Kalau berbicara tentang keadilan, kalau berbicara tentang spirit lagi ya, spirit reformasi itu jelas anti KKN, korupsi, kolusi, Ya. nepotisme. Nah, kita mau berbicara anti nepotisme seperti apa sekarang? Ya. Kalau misal kita tahu sendiri bahwa anaknya presiden jelas-jelas maju, Betul. ya kan? Ada putusan MK, putusan MA itu jelas-jelas diperuntukkan hanya untuk segelintir orang. Memang dalihnya bisa banyak tuh. Kalau misal berdalih sih orang-orang pada pinter. Kan katanya di undang-undang kan bebas tuh. Dalam arti kita ini negara demokrasi, kan ada klaim-klaim seperti itu bahwa siapapun berhak menjadi calon presiden, wakil presiden dan sebagainya gitu. Cuman kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi yang menyebabkan pencalonan itu bisa berjalan dengan luncur gitu, dengan kelihatannya itu dengan menggunakan kekuasaan gitu. Itu tadi maksudnya, apakah semangat ini semangat demokrasi gitu? Apa justru ini sebuah kemunduran dari demokrasi? Kalau saya menjawab dengan tegas, ini kemunduran demokrasi. Kemunduran demokrasi. Okay. Karena kita juga melihat proses di MK ya. Bahwa dari 8 hakim MK masih ada 3 dissenting opinion. Iya, pada saat gugatan. Iya, masih pada gugatan 3 dissenting opinion yang mana itu sejarah bagi bangsa ini. Di mana tidak semua hakim MK memutuskan hal yang sama, tapi ada 3 hakim MK yang mengatakan bahwa ada pelanggaran di sini. Iya. Nah, ini kan hal yang luar biasa bahwa ternyata masih ada orang-orang yang peduli, masih ada orang-orang yang mampu melihat ini secara clear. Seperti itu. Dan aku merasa bahwa semangat reformasi, semangat demokrasi ini sudah mulai luntur. Iya, sudah mulai luntur. Itu. Kita tahu bahwa di Indonesia ini memang semangatnya demokrasi, terus ada Pancasila yang melindungi itu semua atau yang menjalankan itu semua. Cuman kita lihat ada beberapa kelompok-kelompok tertentu kan yang mengatakan bahwa Pancasila itu tidak relevan gitu, dalam arti ada ideologi-ideologi yang lebih baik. Dan akhirnya kan situasi-situasi seperti ini akhirnya seolah-olah itu dibenarkan karena ada beberapa kejadian yang jauh dari kata demokrasi gitu. Akhirnya yang membuat orang tambah muak dengan kondisi demokrasi hari ini, dengan keberadaan eksistensinya Pancasila pada hari ini. Itu apakah dengan hal-hal seperti ini, kejadian seperti ini, apakah Pancasila itu masih relevan dalam kondisi seperti ini? Itu apakah kita butuh ideologi baru atau seperti apa? Berbicara seperti itu jelas tidak. Pancasila adalah sebuah jalan utama. Seharusnya masih sangat relevan. Sampai sekarang Pancasila masih sangat relevan. Dan malah semakin harus dikuatkan. Yeah. Mengapa? Karena seperti saat ini ya, kita duduk di sini. Saya orang asli Surabaya, jangan bukan orang asli Surabaya. Betul. Kita bisa bersatu itu karena Pancasila. Pancasila itu adalah jembatan emas. Pancasila adalah jembatan perekat perbedaan sebanyak ini. Yeah. Nah, Pancasila juga saya renungkan sebagai sebuah jembatan pemersatu bagi kita semua, di mana banyak sekali perbedaan di Indonesia. Dan Pancasila itu bukan dirumuskan atau bukan merupakan sebuah penemuan, tapi Pancasila adalah darah, Pancasila adalah jati diri bangsa ini, di mana sebelum adanya Pancasila bahkan manusia di Indonesia ini sudah mampu hidup bersama. Dengan banyaknya perbedaan, dengan banyaknya keberagaman, Pancasila itu masyarakat itu mampu hidup berdampingan. Nah, hal-hal itu akhirnya dirumuskan, digali oleh penggali Pancasila, Bung Karno itu dirumuskan menjadi 5 sila itu. Akhirnya dinamakan Pancasila. Itu ditemukan, dikontemplasikan di ND
Iya, betul. Nah, hal inilah yang menjadi spirit bahwa Pancasila itu memang sebenarnya adalah jati diri bangsa. Di mana banyaknya perbedaan, di mana banyaknya pemikiran, tapi ditemukan dan dirancang jadi satu, temukan Pancasila. Dan Pancasila pun menurut kata Bung Karno, Pancasila pun jika diperas menjadi Ekasila, maka muncullah gotong royong. Gotong royong yang mana itu merupakan spirit bangsa ini mulai dari awal berdiri. Seperti itu. Apakah fenomena satu keluarga menjadi pejabat itu kan apakah itu fenomena gotong royong juga? Aduh. Gotong royong itu dalam artian positif itu saling membantu, benar. Tapi tidak boleh mengkhianati spirit-spirit yang lain. Maka gampangannya kayak gini. Kita mau membantu orang. Kita mau membantu orang yang miskin dengan mencuri kotak amal di masjid atau mencuri kotak kolektor. Itu kan nggak boleh. Jadi caranya salah. Artinya apa? Baik, cuma caranya salah. Niatnya baik tapi caranya salah. Makanya itu kenapa bahwa sebuah proses itu harus dilihat tidak boleh dari satu kacamata saja. Itu tanda kemunduran demokrasi. Itu tanda kemunduran demokrasi. Seperti itu. Jadi berbicara gotong royong mereka lah. Bukan gotong royong untuk bangsa. Bukan untuk bangsa. Padahal Pancasila ini kan digali untuk bangsa. Bukan bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang hidup. Ideologi yang hidup dan Pancasila adalah sebuah falsafah bangsa ke depan. Baik. Berarti PR-nya adalah bagaimana implementasinya gitu. Implementasinya Pancasila ini. Cuma ada spekulasi dari masyarakat bahwa terkait fenomena-fenomena yang sudah kita sampaikan tadi itu, yang sudah disampaikan tadi bahwa sebenarnya mau satu keluarga pun, mau satu kerabat pun, kalau memang tujuannya untuk untuk kebaikan bangsa, kenapa tidak gitu? Asal tidak melanggar norma-norma yang ada. Asal tidak mengubah hukum untuk kepentingan salah satu pihak. Itu sah-sah saja sebenarnya. Itu sah-sah saja. Tapi kalau sampai mengorbankan hukum dan undang-undang hanya untuk kepentingan salah satu pihak, maka itu merusak citra demokrasi. Berarti sejauh ini sampai hari ini kita masih sangat jauh dari cita-cita demokrasi yang masih sangat jauh. Tokoh-tokoh pendiri bangsa terdahulu gitu. Berarti harus banyak evaluasi baik untuk masyarakat sendiri, para pejabat kita dan semua tokoh-tokoh, misalnya dari tokoh-tokoh agama kita. Berarti harus banyak-banyak evaluasi. Kita perlu saling mengevaluasi. Mungkin karena ada rakyat ini adalah merupakan pengawas juga. Selain ada DPR yang secara konstitusional, tapi rakyat ini merupakan pengawas. Maka perlu power dari kekuatan rakyat, kekuatan sipil itu untuk turut mengawal kebijakan-kebijakan publik, turut mengawal proses-proses perundang-undangan, turut mengawal segala proses yang ada, karena itu semua akan berpengaruh terhadap kita. Mengapa kok bisa seperti itu? Kita kasih contoh yang paling sederhana saat ini, bahwa beras sudah naik harganya. Ya, betul. Apabila tidak ada pengawalan, tidak ada desakan dari rakyat, maka ini akan terus melambung. BBM, beras. Habis ini apa lagi? Kita nggak tahu. Tapi yang pasti akan ada kenaikan terus-menerus. Apabila rakyat tidak bergejolak, apabila rakyat tidak bergerak, apabila rakyat tidak menyuarakan apa yang sepatutnya disuarakan, maka kita semua akan disiksa oleh sistem, ditindas oleh sistem. Berarti sebenarnya ini tanggung jawab kita semua. Kalau demikian, kira-kira apa solusi terbaik untuk demokrasi Pancasila hari ini? Untuk kondisi saat ini, solusi terbaik kita yang pertama jelas kita harus turut melakukan kontrol. Mengapa hal ini penting? Karena kembali lagi bahwa kata-katanya siapa ya, seorang aktivis itu ya, apabila saran ditolak tanpa ditimbang, apabila maka jawabannya hanya satu, lawan. Rakyat harus bergerak, karena yang paling penting adalah kekuatan rakyat untuk mengawal segala proses demokrasi, untuk mengawal segala proses yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan umum, bonum komune. Maka rakyat harus turut ikut campur. Seharusnya
di negara demokrasi ini kekuasaan tertinggi ada Tangan di rakyat. Kekuasaan tertinggi tangan rakyat. Di tangan kita semua. Jangan takut. Intinya seperti itu. Iya, jangan takut. Jadi apapun yang kita hadapi, kekuasaan tertinggi itu harusnya ada di tangan rakyat. Ya. Mereka di sana yang sekarang ada di kursi pemerintahan, Kursi-kursi empuk pemerintah, pemerintahan, juga kursi yang ada di DPR sana, juga yang ada di MK dan sebagainya, lembaga-lembaga tinggi negara, itu mereka itu mandat rakyat. mandat dari rakyat, mandat dari kita semua. Jadi kita juga harus turut mengawali demokrasi hari ini. Ya, harus turut mengawal. Dengan melakukan aksi-aksi yang sekiranya membuat kita semua tersadar bahwa demokrasi ini perlu dikawal dengan serius supaya cita-cita bangsa Pancasila dari 1 sampai 5 itu bisa terwujud dengan baik. Oke. Kalau begitu kira-kira sebagai ormas Katolik, sebagai ketua pemuda Katolik, kira-kira tindakan konkret seperti apa yang harus kita lakukan itu anak-anak muda itu untuk supaya pengimplementasian Pancasila ini bisa berjalan dengan semestinya. Kami ini, saya sendiri ya, saya secara pribadi itu sempat bingung saat ditanya pertanyaan ini. Ya. Jujur. Kenapa? Karena sewaktu saya berbicara kepada teman-teman di luar bahwa Pancasila itu satu untuk semua, bahwa kita semua diberikan hak yang sama di depan hukum, di mata hukum. Tapi pada nyatanya hukum tidak seperti itu. Pada nyatanya implementasi saat ini tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Bahwa hukum dibuat untuk suatu pihak, untuk sebuah pihak aja, untuk salah satu golongan. Bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Tidak seideal itu. Nah, itu kenapa saya langsung terus saya harus berbicara apa? Berbicara implementasi Pancasila dan sebagainya. Saya memberikan teori yang ideal kepada teman-teman, saya kasih seminar atau saya berbicara pada teman-teman semua terkait Pancasila itu idealnya seperti ini loh. Negara hukum idealnya seperti ini loh. Tapi fakta di lapangan yang kita dapatkan tidak seperti itu. Iya. Maka berbicara implementasi nilai Pancasila yang paling konkret yang bisa kami lakukan adalah kami hadir menyapa rakyat di bawah. Kami berbicara bahwa Pancasila itu harus terus diperhatikan, bahwa kita berkumpul bersama, kita menunjukkan bahwa perbedaan ini bukanlah lagi sebuah hal yang saling diruncingkan untuk saling membunuh, tapi perbedaan adalah sebuah hal yang harus kita pertahankan dengan warna kita masing-masing, hingga ujungnya nanti kita bisa menjadi pelangi. Indonesia ini saya harapkan, saya menggambarkan seperti warnanya yang banyak, yang sangat banyak perbedaannya, tapi mampu dinikmati oleh bersatu, tetap bersatu. Sehingga bangsa-bangsa luar melihat kita, Indonesia ini dapat menjadi percontohan karena saking banyaknya, meskipun banyaknya perbedaan yang ada, tapi tetap mampu memberikan warna yang luar biasa. Oke, ingat ya teman-teman, terkait apa yang disampaikan Ketua Pemuda Katolik hari ini, bahwa kita ini masih sangat jauh dari kata demokrasi. Artinya perjalanan Pancasila ini dari tahun ke tahun, dari hari ke hari itu masih sangat jauh dari kata jauh dari kata ideal. Iya, jauh dari kata ideal gitu. Jadi perlu banyak benahan baik di pemerintah maupun di masyarakat itu sendiri. Terakhir, Pak Ketua, mungkin ada statement atau pesan untuk anak-anak muda yang akan melakukan regenerasi kepemimpinan yang ada di Indonesia, karena bagaimanapun ya tanggung jawab kita sebagai anak muda nanti akan menggantikan mereka-mereka yang sudah lalu di pemerintahan maupun menjadi tokoh-tokoh masyarakat dalam hal yang lain gitu. Oke. Terima kasih untuk teman-teman kita, teman-teman kami, teman-temanku di luar sana yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini. Jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Bahwa kita berasal dari rakyat dan harus kembali pada rakyat. Bahwa kita tidak boleh tercerabut dari akarnya, yaitu rakyat. Lalu mari kita bersama-sama kembali kepada akarnya, kembali kepada rakyat. Dan jangan pernah lupa bahwa semangat-semangat kita, khususnya bagi teman-teman yang bukan anaknya siapa-siapa, mari kita
ingat memori kembali di mana kita masih berjuang, Korea kita ini masih berjuang untuk masuk ke dalam kontestasi atau masuk ke dalam kursi-kursi empuk di pemerintah. Oke, terima kasih Saudara Albert sudah Terima kasih. memenuhi undangan Benang Merah TV. Akhirnya saya mau menyampaikan bahwa demokrasi ini milik kita semua, milik masyarakat Indonesia, bukan milik satu golongan, satu keluarga, atau satu kerabat tertentu. Tapi demokrasi jangan jadi alasan demokrasi untuk mengangkat kepentingan pribadi, untuk mengangkat martabat pribadi. Tapi mari kita mengangkat demokrasi ini menjadi atau sebagai martabat bangsa Indonesia yang luhur, supaya bisa tercapai apa yang diciptakan oleh pendiri bangsa kita untuk memenuhi Pancasila dari 1 sampai 5. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi selanjutnya di Benang Merah TV. Oke. Bye. Terima kasih. Temanya sangat menarik bahwa Kat. sorry, ini depan kamera ini nervous guys. Kita lupa ini tadi apa? Saya nih apa namanya? Awalnya sampai datang di Benang Merah TV. Oh alah, Merah openingnya sampai kan. opening. Coba di ini tolong